Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya David Fedi Pamjurgi dengan NIM 1952 Kali ini akan mempresentasikan terkait tugas UAS Etika Profesi kelas D yang berjudul Tanggung Jawab dan Peran Insinyur Alat Berat terhadap Bencana Ekologis. Jadi sebenarnya apa itu alat berat? Alat berat adalah mesin berukuran besar yang didesain untuk melaksanakan fungsi konstruksi seperti pekerjaan tanah dan memindahkan bahan bangunan. Pemanfaatan ini pun sudah ada sejak zaman Romawi dulu. Pemakaian alat berat dalam industri. Ada beberapa jenis, yaitu ada industri pertambangan, industri konstruksi pembangunan, pertambangan di laut lepas, agriculture atau perkebunan, transportasi dan logistik, serta pelayanan di pelabuhan, dan lain sebagainya. Apa itu pertambangan? Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan, penggalian, pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian berupa mineral, batu bara, panas bumi, dan migas. Mengapa saya kaitkan dengan pertambangan? Karena sebagian besar alat berat ini digunakan dalam pertambangan dan akan saya jelaskan lebih spesifik ke depan. Contohnya saya berikan di sini ada bulldozer untuk mendorong meratakan mengupas permukaan tanah, ada crane truck untuk memindahkan alat dan bahan di lokasi pertambangan, serta ada eksavator untuk mengeruk, menggali, dan mengangkat material. Di sini saya jelaskan dulu sebenarnya dalam pertambangan Indonesia sendiri itu tidak lepas dari yang namanya konflik dalam tambang. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa sumber. Di sini terdapat 13 kasus perampasan lahan, 8 kasus kriminalisasi warga yang menolak tambang, dan terdapat korban kriminalisasi sebanyak 69 orang, 2 kasus pemutusan hubungan kerja, dan sisanya sebanyak 22 kasus dari perusakan dan pencemaran lingkungan daerah tambang. Selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai bencana ekologis yang secara garis besar merupakan dampak yang diterima oleh alam. Jadi saya mengutip dari Wikipedia, bencana ekologis adalah peristiwa bencana yang berkenaan dengan lingkungan alam yang disebabkan oleh manusia. Bencana ini dapat dikatakan sebagai dampak dari perbuatan manusia yang semena-mena terhadap alam yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup yang tak terkendali. Contohnya seperti banjir, tanah longsor, habisnya sumber daya alam, pengeringan atau kekeringan jangka panjang, penghasilan limbah, dan perubahan iklim yang tidak menentu. Untuk kasus ini saya kaitkan dengan perubahan kontur yang ekstrim dan dampak lanjutannya dari adanya perubahan kontur ini oleh alat berat di daerah pertambangan. Potensi alat berat dalam menimbulkan bencana ekologi. Sebagian besar potensi dari alat berat dalam menimbulkan bencana ekologis ini adalah dalam daerah atau bidang penambangan. Contohnya pertama, tambang Grasberg. Tambang Grasberg adalah tambang emas terbesar di dunia dan tambang tembaga ketiga terbesar di dunia. Tambang ini terletak di Kabupaten Mimika, Papua, Indonesia. Mengapa saya memilih lokasi ini? Karena sangat terlihat sekali perubahannya dari awal dan gambar pada saat ini. Saya akan lanjutkan untuk menjelaskannya. Ini merupakan gambar tambang Grasberg pada tahun 1970, di mana masih berbentuk dataran tinggi menyerupai gunung, dan ini adalah tambang Grasberg sekarang pada tahun area 2000-an. Terlihat jelas perubahan kontur yang sangat ekstrim di sini, di mana yang tadinya merupakan dataran tinggi sekarang berubah seperti kubangan atau kolam besar akibat adanya pertambangan secara terus-menerus. Kemudian tidak hanya tambang di Grasberg, tapi ada juga tambang pasir. Tambang pasir, tambang Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dihentikan secara paksa karena dinilai merusak wilayah pesisir dan laut Indonesia. Dampaknya ini sangat dapat dikatakan dapat menyebabkan erosi pada pesisir pantai, dan kasus lainnya juga sama, ada tambang pasir namun berbeda lokasi. Kuburan di pesisir pantai desa
Sampulungan Kabupaten Takar yang berjarak 27 km dari kota Makassar. Juga terdampak dari adanya tambang pasir yang dilakukan oleh alat berat tentunya, sehingga mengikis pesisir pantai. Di sini juga dampak dari adanya penambangan menggunakan alat berat ini secara lebih lanjut tidak hanya perubahan kontur yang ekstrim, tetapi juga ada kepunahan satwa. Contohnya di Pulau Utara Sulawesi, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Rencana pertambangan emas tersebut berpotensi melenyapkan burung endemik yang bangkit dari satu abad kepunahan dan juga menenggelamkan setengah wilayah pulau tersebut. Mengapa demikian? Karena saya akan jelaskan berikutnya. Jadi pulau ini ukurannya dari 70.000 hektar akan dipakai 42.000 hektar jarak daerah tambang. Maka akan menenggelamkan pulau tersebut serta tercemar pesisir dan tanah oleh limbah beracun tambang yang menyebabkan kehilangan pekerjaan masyarakat. Pekerjaannya ini bersangkutan dengan nelayan dan juga petani. Di sini ada beberapa dampak yang disebabkan oleh penggunaan alat berat pada tambang. Pertama, ada perubahan kontur yang ekstrim seperti saya jelaskan sebelumnya. Ada terjadinya rawan longsor, kehilangan vegetasi penutup tanah, erosi tanah, dan dari air dan hutan, sedimentasi, dan menurunnya kualitas air akibat tercemarnya lingkungan akibat material-material dari tambang yang digeruk oleh alat berat, menghancurkan kehidupan masyarakat tentunya karena adanya produksi limbah dari akibat dari perubahan kontur yang ekstrim dan limbah yang tidak dikelola dengan baik. Dan ujung-ujungnya itu akan membahayakan manusia berupa limbah yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan bahaya dari produk buang tambang. Di sini nih ada dampak dan upaya pencegahannya. Satu itu jika terjadi longsor dan mass movement atau masa bergerak ke masa tanah, maka dapat dilakukan dengan melakukan penggalian tanah secara berjenjang atau trap-trap seperti yang ada pada tambang Grasberg. Dan dapat jika terjadi erosi dan sedimentasi dapat dibuat dengan membangun check dam untuk mencegah pelumpuran pada saluran pengaliran umum atau drainase maupun saluran induk, dan juga dapat membuat kali-kali kecil. Dan jika ada pengumpasan tanah dan vegetasi, ini dapat dilakukan dengan cara reklamasi seperti melakukan reboisasi di daerah bekas penggalian. Jadi sesudah menggali satu lokasi itu jangan dibiarkan terbuka atau lubang-lubang ini harus segera ditutup agar jika tidak, material yang tersisa di dalam tanah yang berlubang ini akan mengendap dan jika terkena oleh air hujan akan menyebabkan akibat lanjutan dari adanya perubahan kontur yaitu air yang menggenang di daerah asam akibat campuran dengan bahan material ini. Dan setelah usai meninggalkan lubang ini harus segera ditimbun dulu baru kita pindah ke lokasi berikutnya. Selain itu, saya juga ada melakukan observasi secara langsung terhadap beberapa sumber di internet. Saya rasa untuk kasus ini dapat melakukan observasi terhadap konstruksi maupun lokasi di mana penambangan ini berlangsung untuk memperkirakan dan kontrol menjadi penuh terhadap alat berat dan beroperasi dalam penambangan, seperti memperhitungkan kedalaman, kemiringan, serta dapat juga kita memasang sensor pada daerah penambangan dan jika ada perubahan kemiringan atau kedalaman yang terlalu berlebihan, dapat segera kita antisipasi sehingga tidak menyebabkan dampak lanjutan dari adanya perubahan kontur ini yaitu korban jiwa. Nah, selanjutnya juga dapat kita menjamin keselamatan pekerja. Tentu saja tidak lepas dari adanya bahaya yang mengancam dengan ada penggalian secara terus-menerus dengan perubahan kontur yang tinggi. Kita juga harus memastikan semua pekerja memakai APL yang lengkap.
dan juga pengurusan izin oleh masyarakat dan pihak yang berwenang di daerah tersebut. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sehat selalu, berkah dalam.